Iya, volume. Berarti masuknya di volume total 50 mikron ya. Nih. Jadi kalau misalnya lu ngelihat untuk satu tabel ini hanya untuk satu reaksi. Satu reaksi. Lu satu reaksi tuh butuh segini 50 mikroliter. Kalau misalnya lu ditanya berapa reaksi, misalnya 20 reaksi, ya lu tinggal dikali 20 aja gitu intinya. Kayak gitu. Oke, terus lanjutannya apa? Digunakan 0,5 mikrometer primer forward. Mikromol kali. Iya, mikromol. Apa tadi? Primer forward. Ditulisnya di Dan bagian mana? reverse. Enggak, maksudnya kan itu 0,5 mikromolar ya. Ini ditulisnya di mana? Di sini atau di sini? Konsentrasi. Berarti kalau konsentrasi yang contohnya konsentrasi itu yang kita butuhin. Kalau misalnya di komponen itu yang ada di yang kita punya ya. Yang kita punya ya. Berapa tadi maaf? 0,5 mikro. 0,5 mikromolar. Reverse-nya Iya, sama. ya. 0,5 mikromolar. Oke, lanjutannya? Maitak red mix 1 kali dan sebanyak 150 nanogram. Berarti Mytek-nya berapa tadi? Konsentrasi 1 kali. Terus Sebanyak 150 nanogram. sebanyak 150 Nanogram. dan sebanyak 150 nanogram DNA. Oh iya. Ya jangan setengah-setengah ya, takutnya kamu salah paham aja. Dan sebanyak 150 nanogram DNA genom per reaksi. Oke, berarti 150 itu ditulisnya di mana? Di DNA samping DNA. Oke, berarti kan kita butuh 150 mg ya per reaksi kan. Oke, sampai sini aman? Oke, terus apa lagi di situ keterangannya? DNA genom yang digunakan berasal dari hasil ekstraksi. Nih, ini kan DNA template ini dia itu awalnya dari DNA genom yang kita ekstraksi. Kalau misalnya lu pada ingat, habis dari ekstraksi kita masuk ke PCR kan? Bener gak? Habis dari ekstraksi. Nah, ceritanya nih kita butuh nih segini nih, 150 nanogram per reaksi, ya kan? Terus kita dari ekstraksi itu hasilnya ada apa tadi konsentrasinya? DNA. Konsentrasi awal berarti ya. Konsentrasi ekstraksinya berapa? 100 nanogram per mikroliter. Hah? Bener nggak? 100? Apa? 1000. 1000. Berarti 1000 nanogram per mikroliter. Terus lanjutannya? Dan diencerkan menjadi konsentrasi 50 nanogram per Oke. mikroliter. Ini kita misalnya nih kita belum kita butuh segini nih. Ini kita udah butuh segini. Kita tahu butuh segini. Tapi kita punyanya hasil ekstraksi DNA tuh yang konsentrasinya 1000 loh. Nah, terus kita pengen ngencerin nih supaya jadi konsentrasi akhir berarti kan? Jadi berapa tadi maaf? Menjadi konsentrasi 50 nanogram 50 nanogram per per mikroliter mikroliter. dalam Volumenya 100 mikroliter. volume akhirnya 100 mikroliter kan? Oke. Pertanyaan gua tadi, kenapa yang dipakai tuh konsentrasi yang ini? Kenapa nggak konsentrasi yang ini? Kegedean. Ya. Karena kegedean. Oke, karena dia konsentrasinya terlalu tinggi, ya kan? Kalau misalnya kita nih, kita perbandingkan aja, kalau kita punya 1000 nanogram, istilahnya kan dia terlalu terlalu pekat, bener kan? Karena dia terlalu pekat, dia ini harus diencerin jadi 50 nanogram per mikroliter. Fungsinya apa? Kalau seandainya kita pakai konsentrasi awal yang terlalu pekat ini, volume yang kita butuhin buat dimasukin ke sini tuh terlalu kecil. Kita langsung bandingin aja deh, misalnya 150 yang kita butuhin dibagi kita punya konsentrasi 1000 misalnya. Perbandingan berapa tuh? 5, 3, 5, 20. 3 bagi 20 berapa tuh? 1,5. Berapa? 0,15. 0,15 kan? Gimana caranya kita dapat 0,15 si mikroliter ini kan? Gak mungkin kan? Makanya susah nih kita kalau langsung pakai yang ini 1000. That's why kita harus diencerin dulu ke 50 nanogram gitu. Sebenarnya kayak gitu. Kakak itu yang 50 nanogram itu diencerinnya pakai NFW kan berarti? Betul. Oke. 50 nanogram ini berarti diencerin pakai NFW. Udah, itu soalnya dulu ya. Terus lanjut apa lagi? Sementara
Primer forward dan reverse tersedia dalam konsentrasi 25 mikromol. Oke, berarti ini yang tersedia. Yang tersedia ditulisnya di mana? komponen Oke, berarti 25. Langsung 25 aja ya, masuk Iya. satu. Forwardnya, reverse-nya 25 juga. Iya. Terus ada lagi keterangannya? Udah nggak? Udah itu doang. Oke, kalau buat MyTech biasanya dia di SOP-nya itu di prosedurnya, tapi kalau aku salah maaf ya, nanti bisa dicek lagi aja. Biasanya MyTech itu dia konsentrasinya 2 kali. Emang dia biasanya segini. Jadi kita paling butuhnya konsentrasi 1 kali. Ini jarang diubah-ubah kok. Paling yang sering diubah tuh primer, forward, reverse sama si DNA template atau volume totalnya aja. Oke. Kalau buat kita mau mau ngebahas apa dulu, DNA dulu atau mau yang di atasnya dulu? di atas aja. Atas dulu aja ya, biar gampang ya. Berarti kalau misalnya kita mau cari si MyTech-nya ini volumenya berapa, tinggal dibagi aja ya, konsentrasi yang kita butuhin dibagi konsentrasi yang kita punya. Berarti tinggal 1/2 dikali volume totalnya 50. Berapa tuh? 25 mikroliter. 25. Udah kan? Terus primer forward sama primer reverse. Kita butuhnya berapa? 0,5 dibagi 25 dikali. 50. Oke. Ini dicoret berapa? 2. 0,5 kali 2 1. Oke, good. Terus yang ini sama lah ya. Berarti aku langsung pilih 1 aja, aman kan? Aman. Udah, oke. Terus kita udah tahu nih 25 11. Terus kita tinggal cari ini DNA template-nya berapa kan? Benar kan? Nah, kita di sini udah tahu kalau kita udah punya konsentrasi akhir sekian. 50 nanogram per mikroliter. Tapi yang kita butuhin itu tuh sekian. Nah, buat dapat si DNA template aja kali ya pemirsa. Buat dapat si DNA template adalah konsentrasi yang kita butuhin, konsentrasi yang kita butuhin dibagi konsentrasi DNA yang ini nih, konsentrasi akhir. Tapi aku nggak tahu ya rumus yang benar kayak gimana, nanti kayak aku kasih aja deh. Cuma maksudnya kurang lebih kayak gini rumusnya. Konsentrasi yang dibutuhinnya berapa? 150 Ng kan? Dibagi 50 Ng per UL gitu ya. 150 bagi 50 berapa? 3. Langsung aja 3. Berarti ini hasilnya 3 UL kan? Oke. Ini kita udah dapet nih DNA template-nya 3 UL untuk satu reaksi. Kita tinggal tulis aja di sini 3 UL. Nah, NFW-nya berapa? Lu udah punya nih 25 tambah 3 tambah 1 tambah 1 27. tambah 3 30. kalau gue jadi 50 NFW-nya berapa? 20. Yeay. NFW-nya segini. Tapi yang jadi pertanyaan sama Bu Puji adalah gimana pengenceran DNA yang dari ekstraksi ini buat jadi PCR ini, gitu kan? Kita punya yang tadi gue cerita itu loh, kita punya hasil ekstraksi itu segini, kita butuh segini dengan volume segini. Nah, artinya gimana cara kita nge-encerin si DNA awalnya, si konsentrasi awalnya, bener kan? Nah, kalau konsentrasi awal dia biasanya sebutannya apa? M1. Kalau konsentrasi akhir itu apa? M2. M2. Volume akhirnya berapa? V2. Ada ingat rumusnya? M1 kali M1 V1 sama dengan M2 V2. M1 nya berapa? 1000. V1 nya nggak tahu ya. M2 nya 50. V2 nya 100. Berarti V1 nya sama dengan 5000 dibagi 1000. V1 nya berarti 5 mikroliter. Oke, kita udah dapat nih volume satunya 5 mikroliter dan kita pengen ngencerin supaya totalnya jadi 100 mikroliter. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan apa ya berarti? Nulisnya susah juga. V1 berarti kan 5 mikroliter si V1 ditambah 95 NFW. Makanya totalnya jadi 100 mikroliter dengan konsentrasi sekian. Kayak model lu pada ngencerin biasa kayak gini. Gampang nggak itu kak? Kagak deh. Enggak. Udah gitu aja. Ini udah stop. Selesai. Stop aja. Boleh nanya lagi. Boleh. Lalu ada pertanyaan kak, berarti NFW yang dibutuhkan di tabel itu beda sama NFW yang pengenceran di volume akhir itu ya kak? Iya.
Kalau misalnya gini, ini sebenarnya tuh dua tabel yang beda gitu, Le. Kalau yang ini di dalam master mix, kayak istilahnya lu dari ekstra, lu mau ke tahap PCR, itu kan lu mau bikin si apa namanya master mix dulu kan. Tau master mix kan? Apa sih? Tahu nggak master mix? Apa? Oh, Itu alat aku kan? susah ya kalau misalkan. Master mix itu istilahnya si apa ya? Reagen. Master mix itu reagen sebenarnya. Oke. Reagen yang bakal dicampurin sama si DNA template sebelum kita masuk ke tahap PCR gitu. Nah, master mix ini di dalamnya terdiri apa si MyPack, si primer, ada si NFW juga. Terus nanti ditambahin si DNA. Nah, kalau misalnya yang tadi Ale tanya itu NFW-nya yang di dalam master mix. Jadi dia ini yang buat masuk ke dalam alat thermal cycler, ini tuh sebenarnya buat masuk alat thermal cycler loh. Kalau yang ini adalah ketika lu punya nih, misalnya lu punya mentahan lah, lu punya mentahan, oh DNA gua konsentrasinya sekian, 1000 berapa tuh, Ng per UL gitu kan. Terus lu pengen ngencerin jadi sekian. Nah, ini tuh di luar dari si ini sebenarnya gitu. Jadi kayak jatuhnya ini tuh harusnya ya yang dikerjain tuh yang ini dulu, si DNA ini baru masuk ke sini gitu. Jadi si yang DNA yang diekstraksi terus diencerin dulu, dapat nih segini konsentrasinya, baru dibawa ke perhitungan PCR ini gitu. Oke. Tapi kayak dari pengenceran sama yang tabel yang kedua itu tuh kayak ada itunya nggak sih, kayak apa, keterkaitan gitu? Maksudnya pengenceran yang mana ini? Yang kan kakak bilang yang pertama pengenceran dulu kan yang bawah, terus habis itu ke yang tabel. Nah, itu yang mereka berdua itu ada keterkaitan gitu nggak? Ada. Kan tadi aku udah bilang kan kalau misalnya si DNA template nih, kita misalnya kalian pokoknya kotak-kotakin aja deh, ini alat PCR nih si thermal cycler, sama yang satu lagi ini ekstraksi gitu kan. Nah, di antara ekstraksi sama tahap si PCR ini di tengahnya itu ada bikin master mix istilahnya gitu sebelum masuk ke PCR ya. Nah, kalau misalnya di tahap ekstraksi, setelah kita selesai ekstraksi nih, kita udah dapet nih DNA-nya berapa, kan nanti kita bakal periksa di apa namanya alatnya, gue lupa deh. Yang alat buat ngecek konsentrasi DNA tuh, misalnya kita dapat 1000 nanogram per mikroliter gitu kan. Nah, kita kan pengen masuk ke dalam si alat thermal cycler karena kita kan mau ke PCR, bener kan? Kita mau ngitung master mix-nya lah istilahnya gitu. Kenapa kita nggak bisa langsung pakai konsentrasi yang udah kita ketahuin aja, yang 1000 ini aja? Karena konsentrasinya ini dia terlalu tinggi. Istilahnya gini, lu punya sesuatu yang terlalu apa namanya, terlalu kental gitu, terlalu kental, terus lu butuh cuma segini doang. Lu butuh konsentrasi cuma 150 nanogram. Nah, otomatis volume yang lu masukin dari si DNA yang ini nih, DNA hasil ekstraksi lu bakal dikit banget kan. Kayak misalnya kalau lu hitung nih, kalau lu hitung-hitung, kalau lu perbandingin 150 dibagi 1000, tadi berapa tuh dapatnya? 0,15 15 ya. 0,15 nanogram, 0,15 mikroliter. Nah, gimana caranya lu dapat 0,15 mikroliter kan? Mustahil dong, karena kita nggak punya kan segitu. Iya. Di apa namanya di pipetnya. Makanya kita harus kudu encerin dulu. Jadi segini. Gitu. Oke. Nah, udah diencerin nih, udah aman nih. Oh, oke, gua pakai yang 50 nanogram per mikroliter dengan volume 100 mikroliter. Gimana caranya lu dari ini biar dapat konsentrasi ini? Ya ini, lu tambahin 5 mikroliter yang 1000 ini ditambah NFW-nya sudah 5. Dapat dah tuh lu konsentrasi 50 nanogram per UL. Nah, nanti lu udah dapet nih, lu punya konsentrasi 50 nanogram per UL. Nah, terus lu mau bawa ke reaksi PCR. Lu mau bawa ke thermal cycler istilahnya. Nanti di reaksi PCR itu lu butuhnya konsentrasi 150 nanogram per reaksi. Kalau misal lu butuh 150 nanogram per reaksi dan lu punya konsentrasi 50 nanogram per mikroliter, ya lu tinggal bagi aja 150 bagi 50 3 mikroliter. Nah, nanti dari yang si 50 nanogram ini lu ambil aja pipet 3 mikroliter, masukin ke sini gitu. Oke. Kamu belum cek ya? Kayak jadi sebenarnya tuh kayak continue gitu loh. Hubungannya gitu. Oke. Boleh. Jadi sih buat Elfor kan? Hah? Maksudnya? Duluan ya guys, sama Ya, Biomonnya. Ini udah nih. anak visio pada balik semua.